Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kajian Longsor Menggunakan Metode Seismik MASW di Daerah Nahan dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Didik Sugianto MT dan dosen pengampu Muhammad Yanis SSI MSI. Yang pertama ada latar belakang. Tanah longsor merupakan salah satu bencana geologi yang sering melanda wilayah Indonesia, terutama di daerah yang memiliki topografi curam serta curah hujan yang tinggi. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan pembangunan tanpa kajian geoteknik turut memperparah kerentanan lereng terhadap longsor. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ilmiah untuk mengidentifikasikan zona rawan secara akurat, tidak hanya berdasarkan observasi permukaan, tetapi juga kondisi bawah tanah. Salah satu metode yang terbukti efektif adalah MASW, yang memanfaatkan gelombang relay untuk mengukur kecepatan gelombang geser. Nilai Vs yang rendah menjadi indikator adanya lapisan tanah yang rapuh, jenuh air, atau lapuk, yang berpotensi menyebabkan longsor. Kawasan Nahan di Aceh Besar menjadi contoh nyata wilayah dengan potensi longsor tinggi akibat aktivitas tambang batu gajah galian C yang tidak direklamasi dengan baik. Lereng curam hasil tambang dibiarkan tanpa penataan. Berada sangat dekat dengan pemukiman dan minim vegetasi penahan. Meskipun belum terjadi longsor, tanda-tanda ketidakstabilan lereng sudah tampak dan menimbulkan kekhawatiran warga. Kondisi ini menuntut dilakukan penelitian geofisika yang menghasilkan data teknis upaya mitigasi bencana. Dengan mempertimbangkan keberhasilan tersebut, penerapan MASW di kawasan Nahan menjadi langkah penting untuk mendukung identifikasi potensi longsor dan penyusunan strategi mitigasi yang berbasis data serta lebih presisi. Selanjutnya, adanya rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kondisi bawah permukaan tanah di desa Nahan berdasarkan data hasil pengukuran metode MSW. Yang kedua, bagaimana nilai kecepatan gelombang geser dari masing-masing lapisan tanah yang ada dan apa maknanya terhadap kestabilan lereng. Yang ketiga, zona mana saja yang dapat dikategorikan sebagai area dengan potensi longsor tinggi berdasarkan hasil interpretasi data seismik tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kondisi bawah permukaan tanah di Desa Nahan berdasarkan hasil pengukuran dan interpretasi data metode MASW. Yang kedua, menentukan nilai kecepatan gelombang geser dari masing-masing lapisan tanah yang terdapat di lokasi penelitian. Dan yang terakhir, mengidentifikasikan zona-zona yang berpotensi mengalami longsor berdasarkan distribusi kecepatan Vs dan karakteristik geoteknik di bawah permukaan. Selanjutnya itu ada kenyam pustaka. Pertama ada tanah longsor dan penyebabnya. Tanah longsor adalah gerakan massa tanah akibat gaya gravitasi, dipicu oleh curah hujan tinggi, kondisi lereng curam, dan perubahan penggunaan lahan. Faktor internal seperti geologi dan faktor eksternal seperti aktivitas manusia turun meningkatkan risikonya. Yang kedua, peran geofisika dan MASW. Pendekatan geofisika khususnya metode MASW digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan melalui kecepatan gelombang geser Vs. Nilai Vs rendah mengindikasikan lapisan lemah atau jenuh air yang rawan longsor. Yang ketiga, studi terdahulu dan relevansi. Studi di Ponegoro, Lampung, dan Surabaya membuktikan efektivitas MASW dalam mengidentifikasi zona rawan longsor. Metode ini dinilai relevan untuk ditetapkan di daerah Desa Nehen yang memiliki kondisi geologi serupa. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh data kecepatan gelombang geser dari bawah permukaan tanah. Data diperoleh melalui metode multi-channel analysis of surface waves
atau MASW yang bersifat non-destruktif. Tahapan dimulai dari studi literatur, pengambilan data lapangan, ekstrak kurva dispersi, dan inversi data untuk menghasilkan profil VS. Selanjutnya dilakukan interpretasi geoteknik terhadap nilai VS. Lapisan dengan VS di bawah 250 ms diidentifikasikan sebagai zona lemah atau jenuh air yang berpotensi longsor. Hasil akhir digunakan untuk pemetaan zona rawan longsor dan mendukung upaya mitigasi. Yang terakhir ada diagram alir penelitian. Diagram ini menunjukkan tahapan penelitian studi geofisika menggunakan metode MASW untuk identifikasi potensi longsor. Proses dimulai dengan survei pendahuluan untuk memahami kondisi lapangan secara umum, dilanjutkan dengan desain akuisisi sebagai perencanaan teknis, pengambilan data. Setelah itu dilakukan akuisisi data di lapangan yang kemudian menghasilkan data seismik mentah, raw seismik MASW. Selanjutnya data yang diperoleh memasuki tahap pengolahan data untuk mendapatkan profil kecepatan gelombang geser. Dari profil VS ini, dihitung parameter geoteknik penting seperti Poisson ratio, modulus elastis, dan fracture index untuk menilai kerentanan tanah. Tahap berikutnya adalah analisis data untuk menginterpretasikan hasil dan menyusun kesimpulan. Akhirnya semua dirangkum dalam penyusunan laporan sebagai bentuk akhir dari kegiatan penelitian. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.